Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Fadilah, berasal dari Prodi PAI 4B. Di sini saya ingin sedikit memberikan pemahaman saya mengenai konsep media pembelajaran. Nah, sebelum kita menjerumus mengenai konsep media pembelajaran, media itu apa sih? Nah, media adalah suatu perantara atau pengantar dari pengirim pesan ke penerima pesan. Jadi kalau misalkan kita sinkronkan dengan ke dunia pendidikan atau menjadi pembelajaran, media ini adalah suatu alat bantu atau suatu alat yang digunakan untuk mengantarkan materi yang akan disampaikan oleh guru atau dosen atau tenaga pendidik kepada siswa atau mahasiswa atau peserta didik, agar peserta didik ini dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru atau peserta didik ini dengan secara maksimal dan juga memahaminya dengan secara nyaman. Nah, baik, setelah kita memahami mengenai pemahaman apa itu media pembelajaran, nah sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis media pembelajaran, yaitu yang pertama ada benda nyata. Nah, benda nyata itu adalah benda yang dapat diamati oleh manusia, seperti contohnya tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Nah, dalam konteks benda nyata ini, contohnya, semisal dalam pembelajaran IPA ini, kita akan memahami bagaimana sistem fotosintesis dalam tumbuhan. Nah, kita akan menggunakan benda nyata ini, yaitu berbentuk tumbuhan. Tumbuhan itu akan kita amati. Nah, lalu yang kedua itu ada manusia. Nah, manusia itu yaitu orang yang diminta untuk menyampaikan ataupun mendemonstrasikan suatu informasi seperti reporter atau instruktur senam. Nah, contoh dari jenis pembelajaran manusia ini, contohnya semisalkan dalam suatu seminar, ya kita itu ada pemateri. Nah, itu pemateri itu adalah suatu jenis pembelajaran yang berbentuk manusia. Nah, lalu ada ketiga yaitu model. Nah, model itu yaitu benda tiruan yang bersifat 3 dimensi sehingga dapat disentuh langsung oleh penggunanya. Nah, seperti miniatur Ka'bah, globe, dan lainnya. Nah, dalam bentuk model ini contohnya, semisal kita sedang membahas mengenai atlas atau peta dunia. Nah, kita dapat menggunakan gambaran model peta dunia. Lalu yang keempat itu ada teks. Nah, ya, teks itu rangkaian huruf atau angka seperti buku dan cerita. Nah, jadi kalau teks ini berarti lebih mencakup kepada buku. Nah, mungkin lebih sering kita temui ya bahwasanya di dalam dunia pendidikan lebih banyaknya itu menggunakan teks atau buku. Namun tidak menutup kemungkinan juga menggunakan yang lain. Nah, yaitu ada yang kelima yaitu visual. Nah, visual itu yaitu bahan grafis yang menyampaikan informasi lewat indera penglihatan seperti gambar dan bagan. Nah, visual ini mungkin akan lebih banyak digunakan ketika kita mengajar ke anak-anak, semisal di dalam PAUD kita memahami huruf-huruf. Nah, kita menggunakan media visual seperti bagan atau gambar-gambar yang berisi nantinya huruf-huruf yang akan kita amati atau kita ajarkan. Nah, lalu ada audio. Audio itu yaitu perangkat yang menyampaikan informasi lewat indera pendengaran seperti MP3, radio, audio cast, dan lainnya. Nah, audio ini mungkin lebih bersistem seperti podcast. Nah, teman-teman juga pasti sering mendengar podcast. Bahwasanya podcast itu dapat menjadi media pembelajaran ketika memang digunakan untuk menyampaikan suatu ilmu. Nah, itu yang ketujuh ada multimedia. Nah, multimedia ini hasil teknologi komputer yang mampu merangkai dan mengintegrasikan media audio, teks, dan gambar bergerak ke dalam sebuah produk seperti video. Nah, multimedia ini contoh dalam pembelajarannya berupa video. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang, bahwasanya saya menyampaikan ini melalui video. Nah, saya ini menyampaikan mengenai konsep dasar pembelajaran menggunakan media berupa multimedia atau video. Nah, baik, setelah tadi kita memahami bahwasanya di jenis-jenis media pembelajaran itu ada 7. Nah, kita juga harus memahami bahwasanya peranan media dalam proses belajar mengajar itu
perannya itu apa aja sih? Nah, yang saya pahamin itu, yang pertama itu adalah untuk memperjelas penyajian pesan dan mengurangi verbalitas. Yang kedua ada memperdalam pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga ada memperagakan pengertian yang abstrak kepada pengertian yang konkret dan jelas. Yang keempat ada mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera manusia. Yang kelima ada penggunaan media pembelajaran yang tepat akan dapat mengatasi sikap pasif. Nah, jadi yang dimaksud dalam memperdalam pemahaman anak didik terhadap materi pembelajaran, nah sering kita temui tidak sedikit juga bahwasanya peserta didik atau anak didik itu memiliki cara memahami materi masing-masing. Ada yang beliau memahami materi dengan menggunakan audio visual, ada juga yang menggunakan video, ada juga yang memang terpaku kepada buku, ada juga yang memang lebih suka kepada komik atau yang penuh dengan gambar. Nah, jadi pentingnya media pembelajaran ini adalah untuk membantu peserta didik ini untuk memperdalam lagi pemahaman atas materi yang disampaikan oleh guru. Nah, juga ada memperagakan pengertian yang abstrak. Nah, jadi maksud memperagakan ini mungkin barangkali yang disampaikan oleh guru itu tidak dapat dipahami oleh muridnya. Nah, jadi media pembelajaran ini adalah salah satu alat bantu untuk memperjelas lagi apa yang belum jelas ketika disampaikan oleh guru. Nah, juga ada mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera manusia. Nah, maksud dari mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera manusia. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya ketika kita di dalam suatu lembaga atau kita sekolah, kita itu tidak mempunyai banyak waktu di dalam mempelajari satu materi. Makanya di sini mengatasi keterbatasan ruang waktu. Karena ketika adanya media pembelajaran, misalkan berupa video atau audio, kita di rumah pun kita dapat mendengarkan penjelasan dari dosen tersebut atau penjelasan dari tenaga pengajar tersebut yang mana pada saat penyampaian mungkin kurang dapat kita pahami. Nah, juga media pembelajaran ini juga mampu memberikan variasi dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi yang namanya media pembelajaran ini membuat proses belajar mengajar ini tidak monoton, tidak terlalu harus peserta ini terpaku kepada guru atau terpaku kepada tenaga pendidik. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwasanya proses memahami suatu materi dari anak tersebut itu mempunyai perbedaan. Ada yang memang mudah memahami ketika memang dia mendengarkan langsung dari guru, ada juga yang memang menggunakan lagu, ada juga yang memang menggunakan video, ada juga yang memang menggunakan audio seperti contohnya musik dan juga podcast. Nah, di dalam media pembelajaran ini berfungsi untuk memberikan variasi dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran ini tidak terasa monoton dan juga dapat memberikan rasa nyaman bagi peserta didik dalam memahami suatu materi. Nah, berbicara mengenai media pembelajaran, nah urgensi penggunaan media pembelajaran itu sebenarnya seberapa penting sih? Apa dampak dari menggunakan media pembelajaran? Yang pertama itu adalah meningkatkan kemampuan pendidik. Nah, jadi adanya media pembelajaran ini meningkatkan kemampuan pendidik atau guru untuk menyampaikan suatu materi kepada peserta didik atau siswa. Lalu yang kedua ini ada meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran ini akan lebih terlihat mutu atau kualitasnya karena tidak terasa monoton atau terpaku kepada satu media pembelajaran. Yang mana media pembelajaran ini kan banyak. Ada juga kita bisa menggunakan media nyanyian tergantung situasi dan kondisinya. Juga kita harus melihat sikon dan situasi dan kondisinya ketika kita ingin memilih media pembelajaran yang tepat yang akan dibawakan dalam satu forum pembelajaran. Lalu juga ada yang ketiga itu ada memenuhi kebutuhan siswa. Nah, seperti yang kita tahu ya,
Nah, media pembelajaran ini dapat memenuhi kebutuhan siswa karena siswa ini kan memahami materi itu seperti yang saya ucapkan tadi tidak dapat dengan satu media saja. Ada yang berbeda-beda juga memiliki perbedaan. Ada yang dapat memahami menggunakan audio visual, juga ada yang memahami menggunakan video seperti YouTube dan TikTok atau yang lainnya. Ada juga yang dapat memahami memang seperti secara buku atau juga melalui podcast yang memang di podcast itu kan lebih terlihat simpel dan lebih terlihat praktis. Lalu juga ada memenuhi tuntutan paradigma baru. Nah, seperti yang kita tahu ya, kita ini berada di zaman yang memang sudah teknologi ini sudah sangat maju. Nah, jadi kita juga harus memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Sebagai seorang tenaga pendidik, kita juga harus memahami bahwasanya perkembangan zaman juga harus kita perhatikan dalam peningkatan mutu cara kita untuk mengajarkan suatu materi. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.